Kisah tragis sahabat Nabi, Salabah. Salabah adalah salah satu sahabat di zaman Rasulullah SAW. Sahabat itu adalah seorang yang terkenal rajin sholat berjamaah bersama Rasul dan para sahabat lainnya. Namun entah kenapa setelah sholat jamaah dengan cepat Salabah akan segera pamit untuk kembali ke rumah. Kebiasaannya itu pun menjadi tanda tanya bagi para sahabat juga Rasul sendiri. Lalu pada suatu hari setelah jamaah Rasulullah yang melihat Salabah buru-buru untuk pulang segera memanggilnya. Salabah pun menghadap Rasulullah. Di sana Rasulullah bertanya pada Salabah, "Wahai Salabah, kenapa kamu selalu terburu-buru ketika selesai jamaah?" Dengan takzim Salabah pun menjawab pertanyaan Rasulullah, "Sesungguhnya saat ini di rumah ada seorang yang menungguku ya Rasul. Dia menunggu untuk bergantian memakai baju untuk melaksanakan salat. Saya hanya memiliki sehelai kain untuk dipakai secara bergantian. Ketika saya sholat, maka istri saya akan bersembunyi hingga saya datang untuk kembali." Salabah menjelaskan dengan sebenar-benarnya. Rasulullah sangat terkesan dengan Salabah lalu mengizinkannya untuk segera pulang. Selang beberapa hari kemudian Salabah meminta tolong kepada Rasulullah untuk mendoakan dia agar bisa merubah nasib sedikit saja, agar memiliki harta benda. Salabah merasa sangat lelah selama ini menjadi orang yang miskin dan hidup menderita. "Wahai Salabah, bersyukurlah dengan apa yang kau miliki saat ini," nasihat Rasulullah. Beliau takut ketika Salabah memiliki harta benda akan menjadi lupa pada agamanya. Salabah pun pamit undur diri, meski sesungguhnya dia belum puas. Dia ingin memperbaiki hidupnya. Keesokan harinya dia kembali datang dan meminta tolong Rasulullah untuk tetap mendoakannya. Dia berjanji setelah akan menjaga apa yang nanti dia dapatkan dan menggunakannya untuk jalan kebaikan. Rasulullah pun akhirnya mendoakan Salabah agar memiliki harta dan bisa hidup dalam kemewahan. Dia nampak begitu senang lalu kembali pulang untuk memberitahu istrinya dengan membawa 2 ekor kambing pemberian Rasulullah. Sejak saat itu Salabah rajin merawat 2 ekor kambingnya. Menernaknya sehingga memiliki banyak anak hingga bertambahlah kambingnya. Kini, dia pun sudah hidup berkecukupan. Namun, sejak dia sibuk mengurusi ternak kambingnya dia jadi jarang sholat berjamaah. Bahkan dia sering mengakhirkan sholat. Dia terlalu sibuk dengan kambing daripada harus bertemu dengan pencipta alam semesta. Jarangnya Salabah yang tak lagi pernah muncul pun membuat Rasul bertanya-tanya. Ada apa gerangan dengan Salabah? Lalu Rasulullah pun mengutus sahabat untuk ke tempat Salabah bertepatan dengan perintah zakat untuk kaum yang mampu. Salabah yang saat ini sudah menjadi saudagar kaya diharapkan mau menzakatkan harta dari ternak kambingnya. Namun siapa sangka dengan gaya seperti orang bodoh dia berpura-pura tak mengerti tentang zakat atau pajak yang diajukan sahabat. Dia menolak berzakat. Sahabat yang ditugaskan pun kembali dan langsung menghadap Rasulullah. Sahabat itu menceritakan semua perilaku Salabah. "Celakalah engkau wahai Salabah." Itulah kalimat yang Rasulullah katakan. Beliau marah dan kecewa pada Salabah yang katanya akan tetap berjuang dalam agama Islam sesuai janjinya. Tapi nyatanya dia terlena dan berani menolak perintahnya. Setelah kejadian menolak perintah zakat dari Rasulullah, Salabah merasa resah. Dia merasa bersalah karena telah mengingkari janjinya. Lalu dia memutuskan untuk menuju ke kediaman Rasulullah. Dia ingin meminta maaf sekaligus memberikan zakat dari ternak kambingnya. Namun, Rasulullah langsung menjawab, "Allah telah melarangku menerima zakatmu." Betapa sedihnya Salabah. Sifat kikir dan lalai telah membuatnya sengsara. Dia tidak menyerah ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Dia bermaksud memberikan zakat pada Abu Bakar yang saat itu menjadi khalifah. Tapi Abu Bakar juga tidak berani menerima sampai pada kepemimpinan Utsman bin Affan juga tidak berani menerima. Akhirnya sampai mati Salabah tidak bisa menzakatkan hartanya. Dia telah dilaknat Allah dan Rasulullah sejak berani menolak perintah zakat. Itu adalah balasan bagi seorang yang telah lalai pada agama dan janji yang dibuatnya sendiri juga akibat dari kikir serta tamak yang dimiliki.